إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian akidah pada kitab Masailul Jahiliyah, yaitu perangai-perangai jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam perangai-perangai tersebut kepada orang-orang jahiliyah, yakni sifat-sifat tercela yang ada pada kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita pelajari sifat-sifat mereka agar jangan sampai kita terjatuh tanpa sadar terhadap sifat-sifat mereka. Yakni jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat mereka tanpa kita sadari karena kita tidak tahu. Dan yang lebih berbahaya lagi, di antara karakter orang-orang jahiliyah menyebabkan mereka terhalang untuk mendapatkan hidayah. Seperti fanatisme terhadap mazhab mereka, terhadap pemimpin kelompok mereka atau pemimpin golongan mereka. Demikian pula dikarenakan mempertahankan ajaran nenek moyang, sehingga mereka terhalang dari mendapatkan hidayah. Dan yang lebih parah lagi, bukan saja mereka tidak mendapatkan hidayah, tetapi mereka juga menghalangi manusia untuk mendapatkan hidayah. Ini dua bahaya apabila kita mengikuti sifat dan karakteristik kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Akan terhalang dari hidayah dan akan membuat orang lain terhalang dari hidayah. Seperti mereka menamakan ajaran Islam sebagai ajaran kesyirikan, demikian pula mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah sehingga tidak lagi sesuai dengan makna yang sebenarnya, dan mereka memelintir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak lagi sebagaimana yang Allah inginkan. Maka pada akhirnya mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, pada pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah salah satu sifat mereka untuk menghalangi manusia agar tidak mengikuti al-haq, yaitu permasalahan atau bab yang ke-59. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tasi'atu wal khamsun. Permasalahan yang ke-59. Talqibu ahli al-huda was-sawabi bis-sabi'ati wal-hashawiyah. Memberikan julukan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang benar dengan julukan sabi'ah, yaitu orang yang keluar dari ajaran yang benar, dan julukan al-hashawiyah, orang-orang pinggiran. Di dalam nuskhah atau cetakan yang lain, talqibu ahli al-huda bis-subati, jamak dari sabi'ah, maknanya sama, yaitu orang-orang yang keluar dari ajaran yang benar. Wal hashawiyah, orang-orang pinggiran. Inilah salah satu sifat ahlul jahiliyah. Mereka memberikan julukan dan nama-nama yang jelek kepada pengikut kebenaran agar supaya manusia tidak mengikuti kebenaran tersebut. Mereka beri julukan jelek kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin yang benar-benar mengikuti ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tujuannya tidak lain agar manusia tidak mengikuti kebenaran tersebut. Jadi ini salah satu cara mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan di sini dua contoh. Contoh yang pertama, mereka katakan pengikut al-haq itu sebagai as-sabi'ah, orang yang telah keluar dari kebenaran, atau bahkan orang yang murtad, keluar dari agama
yang menurut mereka agama tersebut agama yang benar, yaitu agama nenek moyang mereka berupa penyembahan terhadap sesembahan-sesembahan yang banyak. Dan yang pertama mengatakan hal tersebut adalah Abu Lahab, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya dari Rabi'ah bin Ubbad Ad-Dili. Beliau adalah seorang sahabat. Ketika sebelum masuk Islam, beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada manusia, memerintahkan mereka untuk masuk Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiba-tiba Abu Lahab dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu sabi kadzdzab. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabi, orang yang telah keluar dari agama nenek moyang kita. Kadzdzab, seorang pendusta. Ini yang diucapkan Abu Lahab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia tidak mengikuti dakwah beliau. Ini sifat orang-orang jahiliyah. Demikian pula di dalam riwayat Bukhari diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, lamma aslama Umar, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ijtama'an nasu 'inda darihi wa qalu saba'a Umar. Maka orang-orang jahiliyah berkumpul di rumahnya dan mereka mengatakan Umar telah murtad, padahal telah masuk Islam. Maksud mereka murtad dari ajaran mereka. Demikian pula pada kisah sahabat-sahabat yang lainnya, apabila mereka masuk Islam, maka mereka namakan para sahabat itu sebagai sabi, orang yang telah keluar dari agama mereka. Tentunya ini lafaz yang jelek, lafaz yang buruk. Mestinya dikatakan aslam, dia telah masuk Islam. Atau ihtada, dia telah mendapatkan hidayah. Bukannya telah murtad atau telah keluar dari Islam. Atau telah keluar dari suatu agama yang benar. Tetapi mereka berikan julukan yang jelek agar supaya orang-orang tidak ikut-ikutan masuk Islam. Tidak ikut-ikutan beriman. Karena nanti akan diberikan julukan yang jelek. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, beliau sebutkan julukan al-hasyawiyah. Orang-orang pinggiran. Atau orang-orang yang tidak bermanfaat. Tidak ada faidahnya. Maksud mereka, karena ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang selalu mengikuti Al-Quran wa sunnah. Tidak meninggikan akal mereka di atas Al-Quran wa sunnah. Sehingga mereka katakan ahlus sunnah itu adalah orang-orang pinggiran. Contoh ini adalah ucapan ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah. Kalau yang pertama tadi adalah ucapan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin yang baru masuk Islam, maka yang kedua ini adalah ucapan ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, yaitu ucapan Mu'tazilah az-Zanadiqah, orang-orang zindik kepada ahlus sunnah. Kenapa? Karena ahlus sunnah mengikuti Al-Quran dan as-sunnah. Apabila bertentangan antara akal manusia, antara akal ahlus sunnah dengan Al-Quran was sunnah, maka didahulukan Al-Quran dan as-sunnah daripada akal mereka. Walaupun sebenarnya kalau akal manusia itu sehat, tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran was sunnah. Adapun Mu'tazilah yang mereka unggulkan, bahkan mereka pertuhankan adalah akal mereka melebihi Al-Quran was sunnah. Jadi kalau menurut mereka ada satu ayat atau satu hadis yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka tolak. Dan inilah ciri-ciri ahlul bid'ah. Sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan yang telah lewat, semua perangai jahiliyah terdapat pada ahlul bid'ah. Dan ini merupakan ciri yang besar dari ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri 72 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar illa wahidah. Semua mereka itu di neraka kecuali satu. Yakni dari 73 golongan, 72 itu ahlul bid'ah yang mengada-ngada di dalam agama, dan yang satu yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-jamaah. Dan ini telah diperingatkan oleh ulama dahulu, jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Seperti yang diriwayatkan al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarhu Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari al-Imam Abu Hatim, beliau telah menjelaskan dahulu tentang ciri-ciri ahlul bid'ah wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu tanda-tanda 72 golongan yang akan masuk neraka. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mereka selalu mencela ahlul asar, yaitu mencela ahlu sunnah yang mengikuti asar. Asar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, yakni Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, wa alamatu zanadiqah tasmiyatuhum ahlas sunnah hasyawiyah. Tanda-tanda zanadiqah di dalam riwayat yang lain beliau katakan wa alamatul mu'tazilah. Tanda-tanda orang-orang Mu'tazilah menamakan ahlu sunnah dengan hasyawiyah. Jadi di abad-abad pertama Islam telah disebutkan penamaan ini oleh ahlul bid'ah. Mereka namakan ahlu sunnah dengan hasyawiyah, yuriduna ibtal al-athar. Mereka menginginkan untuk menolak al-athar, menolak dalil. Sebab landasan beragama mereka adalah mengikuti akal belaka. Maka orang-orang yang mengikuti dalil, mereka katakan orang-orang tidak berguna karena tidak menggunakan akal. Kemudian kata beliau, yakni Abu Hatim Ar-Razi, wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbihah. Dan tanda-tanda orang-orang jahmiyah, mereka namakan ahlu sunnah dengan musyabbihah. Musyabbihah itu artinya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kenapa Al-Jahmiyah mengatakan demikian? Karena ahlu sunnah menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah mengimani sifat-sifat Allah, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah yang dikabarkan di dalam Al-Quran wa sunnah. Allah kabarkan kepada kita, annahu sami'un alim, bahwasannya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maka kita imani. Allah katakan kepada kita, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka Allah memiliki tangan, kita imani. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy, kita imani. Karena kita mengimani hal itu, ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah menuduh ahlus sunnah sebagai musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab menurut mereka, kalau kita mengimani sifat-sifat tersebut, berarti sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Jelas ini salah. Karena ahlus sunnah tidak sedikit pun menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab misalkan kita beriman Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, tentunya kita yakini tangan Allah dan wajah Allah sedikit pun tidak ada kesamaan dengan tangan atau wajah makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Demikian pula mereka namakan ahlus sunnah mujassimah. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Sufiyah, mereka namakan ahlus sunnah dengan mujassimah, artinya meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim atau memiliki badan seperti badannya makhluk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ahlus sunnah meyakini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita tetap yakini Allah maha melihat, Allah maha mendengar, tetapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kesamaan dalam nama terhadap satu sifat, yakni sifat manusia dan sifat Allah sama dalam namanya, itu tidak melazimkan kesamaan dalam sifat-sifatnya. Bahkan antara makhluk itu sudah terdapat perbedaan. Manusia memiliki tangan, atau manusia memiliki kaki, hewan memiliki kaki. Sama-sama namanya kaki, tapi berbeda hakikatnya. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu lebih jauh berbeda. Kemudian kata Imam Abu Hatim, wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlal athar mujabbirah. Demikian pula alamat atau tanda orang-orang qadariyah, para pengingkar takdir, menamakan ahlu sunnah dengan mujabbirah. Yakni berpemahaman jabriyah. Yaitu meyakini bahwasannya makhluk tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan. Padahal ahlus sunnah itu berada di tengah-tengah antara qadariyah dan jabriyah. Kalau qadariyah mengingkari takdir, yakni mereka yakini manusia itu makhluk merdeka yang tidak mungkin ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Jadi seakan-akan yang dilakukan manusia ini tanpa sepengetahuan Allah, tanpa izinnya dan tanpa kekuasaannya. Ini keyakinan qadariyah dan ini keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-jabriyah sebaliknya, mereka yakini manusia itu hanya seperti wayang. Semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau mereka berbuat dosa tidak bisa disalahkan. Maka ahlus sunnah justru berada di tengah-tengah
Ahlus sunnah meyakini manusia itu diberikan kehendak, diberikan kemampuan dan kekuatan, diberikan kebebasan untuk memilih, apakah memilih jalan yang benar atau jalan yang salah, tetapi semua keinginan, semua kehendak, dan kemampuan serta pilihan manusia tetap berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih kata Al-Imam Abu Hatim, wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahla sunnah mukhalifah wa nuqsaniyah. Tanda-tanda ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah, mereka menamakan ahlu sunnah dengan orang-orang yang menyelisihi atau orang-orang yang mengurangi. Kenapa mereka namakan demikian? Karena murji'ah itu, mereka meyakini di sisi Allah pasti mereka adalah orang-orang yang beriman. Demikian pula mereka meyakini orang-orang yang lain di sisi Allah adalah orang-orang yang pasti beriman. Padahal kita belum tahu apakah iman kita, apakah amal kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlus sunnah meyakini insyaallah ta'ala Allah yang lebih tahu, wallahu a'lam, apakah di sisinya para makhluk itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Demikian pula Murji'ah itu mengingkari bertambah dan berkurangnya iman. Mereka ingkari. Jadi iman manusia menurut mereka berada dalam satu tingkatan. Jadi seakan-akan menurut mereka imannya iblis sama dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada dalam satu tingkatan. Ahlussunnah meyakini sebaliknya. Tidak. Manusia itu kadang imannya bertambah, kadang imannya berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Sehingga mereka menamakan Ahlussunnah dengan mukhalifah dan nuqsaniyah. Baik. Masih kata Al-Imam Abu Hatim, wa alamatur rafidah tasmiyatuhum ahla sunnah nasibah. Dan tanda-tanda ahlul bid'ah dari kalangan Syiah Rafidah, mereka namakan ahlus sunnah dengan nasibah, yaitu membenci ahlul bait. Padahal ahlus sunnah sangat mencintai ahlul bait, tetapi tidak berlebih-lebihan. Karena ahlus sunnah mengingkari berlebih-lebihannya Syiah dalam mencintai ahlul bait, sampai ada yang menuhankan ahlul bait, maka mereka namakan ahlus sunnah membenci ahlul bait, padahal tidak demikian. Kemudian kata Imam Abu Hatim Ar-Razi menutup ucapannya, wala yalhaqu ahla sunnah illa ismun wahid, dan tidak ada yang bisa menamakan ahlus sunnah kecuali nama yang satu, yakni ahlus sunnah itu sendiri, atau yang semisal dengannya seperti ahlul hadis, ahlul athar, salafiyun. Ini nama-nama yang semisal dengan ahlus sunnah. Wa yastahilu an tajma'ahum hadhil asma, dan mustahil kata beliau ahlus sunnah bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam nama-nama tersebut. Dan kita katakan ini yang dikatakan Imam Abu Hatim Ar-Razi di masa lampau. Dan hari ini kita katakan sebagaimana yang kita lihat, kita dengarkan dan kita saksikan, wa alamatu khawarijil asr tasmiyatuhum ahla sunnah murji'ah. Tanda-tanda khawarij modern, khawarij zaman ini, mereka menamakan ahlus sunnah dengan murji'ah. Seperti orang-orang MMI atau para teroris di zaman ini. Mereka namakan ahlus sunnah itu dengan murji'ah. Mereka namakan ahlus sunnah khawarij ma'ad du'at, murji'atun ma'al hukam. Ahlus sunnah itu menyerang para da'i kata mereka, padahal da'i-da'i yang menyimpang. Dijelaskan kesesatannya, mereka katakan menyerang. Sedangkan kepada pemerintah, mereka bersifat murji'ah. yakni seakan-akan meyakini pemerintah itu semuanya beriman, tidak ada yang salah. Padahal tidak demikian. Ahlus sunnah bukannya membenarkan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, bukan. Tetapi cara mengingkari kemungkaran pemerintah, ahlus sunnah tidak seperti mereka. Dengan cara demonstrasi, dengan cara membeberkan atau menyiarkan aib-aib pemerintah di media massa, dan sebagainya. Maka mereka namakan ahlus sunnah sebagai murji'ah. Jadi lihatlah, kalau ada yang menamakan ahlus sunnah karena taat kepada pemerintah, karena tidak mau ikut memberontak, tidak mau ikut demonstrasi, maka mereka namakan ahlus sunnah dengan murji'ah, maka mereka itu adalah khawarij. Mereka itu adalah khawarij. Dan kita katakan juga, wa alamatu sururiyin tasmiyatuhum ahla sunnah bil khawarij. Tanda-tanda orang-orang sururiyah, mereka namakan ahlus sunnah dengan khawarij. Yani, seperti yang kita katakan tadi, khawarij ma'ad du'at kata mereka. Ahlus sunnah itu bersikap khawarij
kepada para da'i. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah mengingatkan umat akan penyimpangan dan kesesatan da'i-da'i yang sesat. Da'i-da'i yang mengajak ke pintu-pintu jahannam, bukan kepada pintu-pintu surga. Dan terkadang mereka ini, sururiyun, mengatakan manhaj mereka salafiyah dan asriyah. Yakni mereka katanya menggabungkan metode salafiyah dan metode kekinian, metode modern. Artinya menurut mereka sebagian metode salafiyah sudah tidak cocok lagi di zaman ini. Kemudian apabila mereka menulis salafi, mereka berikan tanda petik. Atau mereka namakan salafiyun dengan Pro XL misalkan. Atau XLJ, mantan laskar jihad katanya. Ini tanda-tanda sururiyun. Maka harus tahu. Dan kita katakan juga wa alamatul haddadiyin tasmiyatuhum ahla sunnah bil hizbil jadid wal mar'iyyin. Tanda-tanda orang-orang haddadiyah, orang-orang haddadiyah itu adalah para pencela ulama yang tidak menghormati ulama ahlus sunnah, mengikuti sifat-sifat ahlul bid'ah. Mereka namakan ahlus sunnah dengan hizbi jadid, hizbi yang baru katanya, atau mar'iyyin. Maksud mereka pengikut Syekh Abdullah dan Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Ini tanda-tanda haddadiyah. Kenapa? Karena ahlus sunnah tidak ikut-ikutan mencela para ulama ahlus sunnah, semisal Syekh Abdullah dan Syekh Abdurrahman Al-Mar'iyan. Maka mereka namakan ahlus sunnah dengan Al-Mar'iyin. Ini tanda-tanda haddadiyah. Bahkan kata para ulama, seperti kata Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahullah ta'ala, hum asyaddu minal haddadiyah. Bahkan mereka lebih berbahaya daripada haddadiyah, para pencela ulama tersebut. Demikian pula kita katakan wa alamatu sufiyah tasmiyatuhum ahla sunnah mubghidan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassalihin. Tanda-tanda orang-orang sufi itu mereka namakan ahlu sunnah sebagai pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembenci orang-orang saleh. Kenapa? Karena melarang mereka bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Kenapa dilarang? Karena itu adalah bid'ah, bahkan bisa jadi kesyirikan. Bid'ah misalnya kalau mereka mengatakan dalam tawasulnya, ya Allah, dengan kehormatan Rasulullah atau dengan kehormatan wali fulan, kabulkanlah doaku. Ini bid'ah. Seperti ucapan mereka, Rabbi bil Mustafa ballik maqasidana. Ini tawasul yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa jadi tawasul yang syirik. Seperti apabila mereka berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabulkanlah doaku. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh fulan, tunaikanlah hajat-hajatku. Dengan harapan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syekh yang didoakan itu dapat meneruskan doa mereka kepada Allah. Ini syirik. Sebab mereka telah beribadah kepada selain Allah. Karena doa itu ibadah. Maka ahlu sunnah melarang mereka jangan melakukan itu. Malah mereka tuduh berarti ahlu sunnah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci orang-orang saleh. Padahal yang diingatkan adalah amalan mereka yang bid'ah, bahkan kesyirikan. Dan kita katakan juga wa alamatul ilmaniyin tasmiyatuhum ahla sunnah raja'iyyan au mutaakhirin au jamidin. Tanda-tanda orang-orang sekuler menamakan ahlu sunnah dengan orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang jumud katanya. Orang-orang sekuler itu adalah orang-orang yang mau memisahkan antara agama dan dunia. Agama tidak mengatur urusan dunia menurut keyakinan mereka. Maka ketika ahlus sunnah menjalankan syariat Islam dalam seluruh kehidupan mereka, termasuk dalam masalah-masalah duniawi, mereka katakan ini orang-orang terbelakang, orang-orang badui, orang-orang yang jumud, yang tidak punya pemikiran yang maju, kata mereka. Kemudian kita katakan juga wa alamatul hizbiyyin tasmiyatuhum ahla sunnah ammalah. Tanda-tanda hizbiyun, yaitu para fanatisme golongan dari kalangan ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir dan sebagainya, mereka namakan ahlu sunnah dengan kaki tangan asing. Kaki tangan Zionis kata mereka, kaki tangan Amerika. Kenapa? Karena tidak ikut bersama mereka untuk berdemonstrasi. Atau tidak ikut memboikot produk-produk orang-orang Yahudi, barang-barang orang-orang Yahudi. Padahal cara merubah kemungkaran dengan demonstrasi justru merupakan ajaran orang-orang kafir, ajaran orang-orang Amerika, ajaran orang-orang Eropa, ajaran Zionis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
semasa hidupnya berperang dengan orang-orang Yahudi, tidak ikut-ikutan atau tidak memboikot produk mereka. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan beliau belum selesai muamalahnya dengan seorang Yahudi, yaitu baju besi beliau masih tergadaikan pada seorang Yahudi. Demikian pula mereka namakan ahlu sunnah dengan orang-orang yang tidak memahami waqi, tidak memahami realita atau problematika umat Islam di zaman modern, kata mereka. Kenapa? Karena tidak suka baca koran. Karena tidak suka sibuk memperhatikan berita-berita koran, berita-berita media massa setiap hari. Maka mereka namakan ahlu sunnah tidak mengerti waqi, tidak mengerti problematika kaum muslimin. Dan juga karena tidak ikut-ikutan dengan mereka berjuang. Berjuang menurut mereka melalui partai mereka atau melalui parlemen. Padahal menurut mereka kita harus berkuasa. Kita tidak bisa memperjuangkan Islam kalau kita tidak bisa mengambil alih kekuasaan. Sedangkan ahlu sunnah meyakini menyelesaikan problematika kaum muslimin adalah dengan kembali kepada agama yang hak. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, maka inilah sifat-sifat ahlul jahiliyah yang ada pada ahlul bid'ah pada sebagian kaum muslimin. Sekarang kita akan sebutkan dalil-dalil bagaimana ahlul jahiliyah menolak kebenaran dengan menamakan para pengikut kebenaran dengan julukan-julukan yang jelek. Berkata kaum Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin, fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir." Dalam surat Al-Qamar ayat ke-9. Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh. Mereka mendustakan hamba kami, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka katakan Nabi Nuh itu majnun wazdujir, dan dia telah diberikan peringatan. Apa mereka katakan? Nabi Nuh adalah majnun, orang yang gila. Diberikan julukan yang jelek. Untuk apa? Agar orang-orang tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula kaum Nabi Hud. Mereka katakan kepada para pengikut Nabi Hud atau kepada Nabi Hud sendiri, sebagaimana yang Allah firmankan, "Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadzibin." Dalam surat Al-A'raf ayat ke-66. Sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Hud, berada dalam kebodohan, dan kami sangka engkau termasuk para pendusta. Mereka beri julukan Nabi Hud alaihissalam sebagai orang yang bodoh dan pendusta. Tujuannya apa? Agar manusia tidak mengikuti Nabi Hud alaihissalam. Demikian pula ucapan Fir'aun tentang Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan, "Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun." Surat Asy-Syu'ara ayat ke-27. Sesungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kalian adalah seorang majnun, seorang gila. Diberi julukan jelek agar mereka tidak mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Tsumma tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun." Dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-14. Mereka berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan beliau adalah mu'allamun majnun, seorang yang terpengaruh ajaran orang lain, bukan ajaran dari Allah, dan seorang yang gila. Demikianlah mereka namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beri julukan mu'allamun majnun. Demikian pula mereka namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syair, tukang syair. Maksud mereka agar manusia tidak mempercayai Al-Quran, sebab yang beliau katakan hanyalah syair. Mereka mengatakan, "Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun." Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang syair, seorang penyair yang kami tunggu kecelakaan dia. Dalam surat At-Tur ayat ke-30. Jadi mereka namakan majnun, penyair, atau terkadang kahin, dukun, sahir, penyihir. Ini julukan-julukan yang disematkan oleh orang-orang jahiliyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka agar manusia tidak mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada para sahabat yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan sebagai orang-orang bodoh,
Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana para sahabat telah beriman, maka mereka katakan, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu? Mereka katakan para sahabat sebagai as-sufaha, orang-orang bodoh. Demikian pula mereka namakan atau mereka beri julukan kepada para sahabat sebagai dhalun, orang-orang yang sesat. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-32. Apabila mereka melihat para sahabat, mereka akan mengatakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Maka hati-hati. Apabila kita melihat ada orang yang mengatakan para pengikut kebenaran itu sebagai orang-orang yang sesat, sebagai orang-orang yang bodoh, maka itu tanda-tanda dia mau menghalangi manusia agar tidak mengikuti kebenaran tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyelisihi mereka. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak saling memberikan julukan-julukan yang jelek kepada kaum muslimin yang betul-betul mengikuti kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memperolok-olok, yakni memperolok-olok dengan sebutan-sebutan dan julukan-julukan yang jelek. Karena bisa jadi orang yang diperolok-olok itu justru lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Demikian pula, janganlah wanita kaum mukminin memperolok-olok wanita kaum mukminin yang lain. Karena bisa jadi yang diperolok-olok itu justru lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberikan julukan-julukan yang jelek. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, dan sebaik-baik julukan adalah kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat ke-11. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memberikan jelekan-jelekan yang buruk kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran. Terhadap kaum muslimin yang benar-benar mengikuti kebenaran, jangan kita berikan tuduhan-tuduhan atau julukan-julukan yang buruk. Termasuk memberikan vonis atau menuduh sebagai teroris terhadap orang-orang yang nampak pada dirinya peneladanan terhadap sunnah. Seperti orang-orang yang memelihara jenggotnya. Kaum muslimin umumnya tahu itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai setiap orang yang memelihara jenggot kita katakan teroris. Padahal hanya 1-2 orang yang kebetulan dia berjenggot melakukan aksi terorisme, lalu semua orang yang memelihara jenggot kita katakan dia sebagai teroris. Atau dia menggunakan pakaian di atas mata kaki. Ini hukumnya wajib. Haram hukumnya bagi kaum muslimin menjulurkan pakaiannya bagi laki-laki sampai melewati mata kaki. Dalam hadis-hadis yang mutawatir, seperti dalam hadis Bukhari, "Ma asfala minal ka'bain minal izari finnar." Apa yang di bawah mata kaki dari kain sarung itu tempatnya di neraka. Lalu ada seorang muslim yang mengenakan pakaiannya di atas mata kaki, kok dituduh teroris, diberikan julukan teroris. Ini persis kelakuan orang-orang jahiliyah dahulu. Atau wanita yang menggunakan cadarnya. Ulama 4 mazhab seluruhnya sepakat, bahkan seluruh ulama sepakat cadar itu termasuk bagian dari syariat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Tetapi semuanya sepakat cadar itu bagian dari syariat, bagian dari ajaran Islam. Tiba-tiba ada orang yang menganggap dia seorang muslim, memperolok-olok wanita yang bercadar. Dia berikan julukan dengan apa? Ninja katanya. Atau istri para teroris. Padahal yang melakukan aksi teroris hanya 1-2 orang yang kebetulan istrinya bercadar, lalu semua orang yang istrinya bercadar dituduh teroris. Ini termasuk kelakuan orang-orang jahiliyah dahulu. Dan sangat disayangkan kalau ternyata di balik itu mereka inginkan agar kaum muslimin tidak mengikuti ahlus sunnah. Maka berhati-hati dari sifat-sifat ini. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian tadi
pembahasan yang telah disampaikan dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita ingat kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 085353 020304 085353 020304. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ustaz, ibu dan bapak sudah meninggal, anaknya 4, meninggalkan rumah yang dibangun oleh kakak yang nomor 2. Bagaimana sikap saya dan hak saya? Ditanyakan kepada kakak nomor 2 yang membangun rumah, apakah dia bangun itu untuk kedua orang tuanya, diberikan untuk kedua orang tuanya, atau sekedar dia pinjamkan? Kalau ternyata dia berikan untuk kedua orang tuanya, berarti rumah itu milik kedua orang tuanya dan termasuk dalam bagian warisan. Tapi kalau sifatnya hanya dia pinjamkan, maka berarti ditaksir harga rumah tersebut, kemudian dipotong harganya, sisanya baru dibagi sebagai warisan. Baik, bismillah. Afwan, bagaimana cara membunuh cecak? Apakah dibanting, ditekan dengan tangan, atau yang lainnya? Dan berapa kali sampai mati? Sebutkan dalam riwayat Bukhari, adalah dengan dipukul. Nabi SAW bersabda, "Man qatala wazaghan fi awwali darbatin, kutibat lahu mi'atu hasanah." Barang siapa yang membunuh cecak dengan 1 pukulan, maka dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa fi tsaniyati duna dzalik. Kalau dia bunuh dengan 2 pukulan, maka pahalanya berkurang. Wa fi tsalisati duna dzalik. Kalau dengan 3 pukulan, pahalanya berkurang lagi. Hikmahnya di situ apa? Kalau dibunuh dengan 1 pukulan, berarti tidak lama dia merasa tersiksa. Kalau dengan 2 pukulan, berarti dia masih merasakan penyiksaan. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum muslimin apabila membunuh, maka membunuh dengan ihsan, dengan cara yang baik. Baik. Pak Ustaz, di kampungku khutbah Jumat suka diterjemahkan. Sedangkan syarat khutbah wa antakuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Permasalahan ini memang dikhilafkan para ulama. Apakah khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab atau boleh dengan selain Arab? Pendapat yang benar tergantung keadaan dan kebutuhan. Kalau memang yang mendengarkan orang Arab, maka dengan bahasa Arab. Tetapi kalau yang mendengarkan adalah orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, maka harus diterjemahkan atau dengan bahasa yang mereka pahami. Sebab tujuan khutbah adalah menasihati. Bagaimana caranya menasihati sementara yang mendengarkan tidak paham apa yang kita ucapkan. Dan ini hikmah. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Agar beliau, rasul ini dapat menjelaskan kepada mereka. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tidaklah seorang rasul itu diutus kecuali dengan bahasa kaumnya agar dia dapat menjelaskan kepada mereka yang benar dan yang salah. Maka kalau khutbahnya dengan bahasa Arab, apabila orang-orang tidak memahami, percuma. Maka bagus kalau disatukan. Misalkan disampaikan dengan bahasa Arab lalu diterjemahkan. Terutama dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil As-Sunnah. Hendaklah disampaikan dengan bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada program sedekah. Caranya dengan kita mentransfer 20 ribuan kepada 4 orang anggota. Setelah itu kita menjadi anggota baru. Lalu bukti transferan itu disebarkan lagi, diperbanyak. Jika banyak yang ikutan, otomatis kita dapat transfer banyak juga. Apa yang demikian halal? Dari ibu rumah tangga di Lakbok. Kita katakan, ini termasuk penipuan. Termasuk penipuan untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kalau mau bersedekah, tidak harus seperti itu. Bersedekah langsung saja kepada orang-orang fakir. Kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah. Sedangkan dengan cara seperti ini kita tidak tahu. Orang yang kita transfer ini berhak menerima sedekah atau tidak. Jangan-jangan orang kafir. Jangan-jangan dana yang kita transfer justru dipergunakan di jalan yang salah. Kemudian bersedekah itu harus ikhlas. Bukannya kita mengharapkan lebih banyak lagi orang yang akan bersedekah kepada kita. Dengan mengharapkan imbalan yang besar.
innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang-orang mukmin itu mengatakan, kami memberi makan kepada kalian demi mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Demikian seharusnya kita bersedekah. Betul-betul karena Allah, bukan karena mengharapkan imbalan yang lebih besar, bahkan tidak sekedar ucapan terima kasih. Kalau seperti yang disebutkan di sini, dan ini memang banyak kita lihat, biasanya dibagikan di ATM, ada kertas-kertas itu, biasanya dicatut nama Arifin Ilham atau A'agim, dan ini belum tentu disetujui sama orangnya. Kemudian disuruh transfer, lalu ditempelkan hasil transfer tersebut di kertasnya, lalu dikopi lagi, diperbanyak, lalu diletakkan lagi di ATM. Nanti orang yang berikutnya akan mentransfer kepada orang yang transfer sebelumnya, dan seterusnya. Ini termasuk riba. Sebab seorang yang mentransfer, kemudian dia mendapatkan lebih dari apa yang dia transfer, ini hakikatnya adalah riba yang dibungkus dengan kedok sedekah. Ini tidak benar. Kalau mau betul-betul bersedekah, langsung diberikan kepada kaum muslimin. Maka insyaallah ta'ala orang yang bersedekah, Allah akan berikan ganti yang lebih banyak, lebih besar dan lebih berkah. Apakah di dunia maupun di akhirat. Baik. ISS. Kembali kita nasihatkan, hendaklah mengucapkan salam itu dengan yang lengkap. Karena salam itu doa, makna doanya akan hilang, akan bermakna lain apabila diringkas atau disingkat. Demikian pula meringkas sallallahu alaihi wasallam menjadi saw. Maknanya bisa jadi gergaji. Saw itu gergaji. Atau SWT dan sebagainya. Ini kebiasaan yang jelek. Dinasihati para ulama agar ditinggalkan. Bagaimana dengan virus? Nyamuk. Apakah itu juga lebih banyak kebaikannya daripada kemudaratannya? Yang jelas kita meyakini semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah dan mengandung kebaikan. Harus kita yakini demikian. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah dan mengandung kebaikan. Baik. Adapun makhluk itu sendiri, maka bisa jadi ada makhluk yang kejelekannya lebih banyak dan ada makhluk yang kebaikannya lebih banyak atau bahkan tidak mengandung kejelekan sedikit pun. Seperti makhluk yang kejahatannya lebih banyak, iblis, atau bahkan tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Demikian makhluk yang mengandung kebaikan seperti para nabi dan malaikat. Adapun perbuatan Allah menciptakan adanya virus-virus, ada nyamuk, ada iblis, itu semua adalah kebaikan seluruhnya. Adalah kebaikan seluruhnya. Sedangkan keburukan itu ada pada makhluk-makhluk yang diciptakan tersebut. Baik. Lalu apakah virus nyamuk itu lebih banyak kebaikannya daripada kemudaratannya? Maka tergantung hasil penelitian. Apa manfaatnya dan apa mudaratnya. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, tetapi kita imani semua yang diciptakan Allah mengandung hikmah dan semua perbuatan Allah dalam mencipta semuanya adalah kebaikan. Siapakah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad, Hambali? Mereka semua itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah ta'ala. Mereka semua termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kita dapati akidah mereka adalah akidah yang satu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai contoh misalkan, semua para imam tersebut meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas langit-langitnya. Demikian pula semua meyakini barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Satu akidahnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah-masalah amaliyah, mereka berbeda pendapat, karena terkadang ada ilmu yang diketahui Imam Syafi'i, tidak diketahui oleh Imam Ahmad. Atau sebaliknya, yang diketahui Imam Ahmad tidak diketahui oleh Imam Syafi'i. Maka terjadi perbedaan pendapat. Adapun dalam masalah iman, dalam masalah akidah, mereka satu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu sangat mengherankan ada sekelompok orang yang mengaku mengikuti fikih Syafi'i, tapi akidahnya Asy'ariyah katanya. Atau akidah Sufiyah. Ini salah. Mestinya dia ikuti akidah Syafi'i, akidah Hanafi, akidah Maliki, akidah Hambali. Akidah para imam yang 4, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Pak Ustaz, bukankah Al-Quran itu bid'ah? Karena di zaman Rasul Al-Quran tidak berbentuk seperti yang sekarang. Ada pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Afwan, dalam ibadah kadang kita terbentur bid'ah. Nabi tidak membaca mushaf, tidak membangun sekolah, berdakwah tidak dengan alat elektronik.
tidak pakai HP, komputer, internet, mobil, motor, dan lain-lain. Sedangkan kita melakukan itu semua. Mohon dijelaskan, syukran. Wassalamualaikum waalaikumsalam. Eko Minanus Sofari Bojongsari. Pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mohon dijelaskan kriteria untuk menentukan sesuatu itu bid'ah atau bukan. Syukran. Wassalamualaikum salam. Eko Minanus Kedung Reja. Baik. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Ini definisi umum makna bid'ah. Apa yang diada-adakan atau sesuatu yang diada-adakan yang baru di dalam agama tanpa adanya dalil. Ini makna bid'ah secara umum. Ya. Lalu ulama kita menjelaskan bahwasanya bid'ah yang dimaksud adalah apabila dia merupakan tujuan seseorang di dalam melakukannya, bukan sebagai sarana, bukan sebagai sarana. Jadi ulama membagi sesuatu yang baru dalam agama itu, ada yang dikatakan bid'ah dan ada yang dikatakan dengan al-maslahah al-mursalah. Suatu maslahat yang baru yang menyerupai bid'ah, tapi dia bukan bid'ah. Bedanya apa? Kalau bid'ah itu terletak pada tujuan, pada hakikatnya. Sedangkan al-maslahah al-mursalah adalah sarananya. Sehingga seseorang itu apabila dia berbuat bid'ah di dalam ibadahnya misalkan, betul-betul dia beribadah dengan bid'ah tersebut. Sedangkan sarana itu hanyalah sebuah sarana yang bukan menjadi tujuannya. Maka yang dicontohkan di sini, Rasulullah SAW katanya tidak membaca mushaf, tidak membangun sekolah, tidak berdakwah dengan elektronik, HP, komputer, mobil, motor, dan lain-lain. Maka ini semua hanyalah sarana, bukan tujuan. Bukan sebagai tujuan. Terlebih asalnya, di antara yang disebutkan itu adalah perkara duniawi. Seperti HP, komputer, internet, dan lain-lain. Asalnya dia adalah perkara duniawi, bukan perkara agama. Kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sarana ibadah. Bukan ibadah itu sendiri, tetapi sekedar sarana ibadah. Maka bedakan. Jelas, berbeda antara ibadah itu sendiri dan sarana ibadahnya. Apakah ada seorang yang berdakwah dengan elektronik atau dengan radio misalkan meyakini kalau dengan radio pahalanya lebih besar, kalau tanpa radio pahalanya kurang? Tidak. Tetapi itu semua hanyalah sarana untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi berbeda antara bid'ah dengan sarana. Dijelaskan para ulama, bid'ah itu adalah, ini di antara kriteria bid'ah yang ditanyakan, adalah sesuatu yang dibutuhkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak lakukan. Ini kriteria dan kaidah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak lakukan. Ya, sebagai contoh, perayaan Maulid Nabi misalkan. Kalau menurut orang-orang yang merayakannya, tujuannya apa? Adalah agar kaum muslimin lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mengingat perjuangan beliau. Kita katakan, apakah seperti ini perlu di zaman Rasulullah? Perlu. Setiap kebaikan itu perlu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak sedikit pun menyanyiakan kebaikan. Tapi kenapa beliau tidak lakukan? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan untuk melakukannya. Maka jangan kita lakukan. Apakah perlu mendoakan orang-orang yang meninggal dunia? Perlu mendoakan. Jelas perlu. Di masa Rasulullah maupun di masa kita. Tapi apakah Rasulullah SAW perlu mengumpulkan orang, membuat selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Tidak. Kalau begitu, itu adalah bid'ah. Karena Rasulullah SAW mampu melakukannya dan beliau tidak lakukan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, berbeda dengan sarana. Sarana adalah sesuatu yang dibutuhkan di zaman Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak mampu melakukannya. Atau sebaliknya, beliau mampu melakukannya, tapi belum dibutuhkan. Ini penting sekali dipahami. Kaidah dan kriteria yang disebutkan para ulama. Kalau sarana ibadah adalah sesuatu yang dibutuhkan di zaman Rasulullah SAW, tapi beliau tidak mampu. Misalkan,
berdakwah dengan elektronik. Beliau tidak mampu. Tidak ada HP di zaman itu. Tidak ada komputer, tidak ada internet, tidak ada mobil, tidak ada motor. Dibutuhkan itu untuk dakwah. Siapa yang mengatakan tidak butuh? Dengan internet, dengan HP, misalkan kita kirim SMS, nasihat, Masya Allah, lebih tersebar. Dulu Rasulullah SAW pakai surat untuk mengirim dakwah kepada raja-raja kafir. Kalau sekarang, Masya Allah, kita nggak perlu surat. Telepon aja langsung. Atau kirim SMS, kirim email. Hal itu dibutuhkan di zaman Rasulullah SAW, tapi beliau tidak mampu. Maka itu bukan bid'ah. Demikian pula sebaliknya. Beliau mampu melakukan, tapi belum dibutuhkan di zaman beliau. Contohnya apa? Yang itu tadi ditanyakan pada penanya yang pertama dan kedua, tentang dikumpulkannya Al-Quran di dalam satu mushaf. Beliau mampu melakukannya. Tetapi tidak dilakukan karena apa? Karena belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan karena banyak sebab. Karena Al-Quran belum sempurna diturunkan. Karena khawatir Al-Quran tercampur dengan hadis. Dan juga karena banyak sekali para penghafal Al-Quran. Sehingga tidak ada kekhawatiran Al-Quran itu akan hilang. Tetapi setelah kematian Rasulullah SAW, maka semakin banyak para sahabat penghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Terlebih dalam jihad fi sabilillah. Kemudian Al-Quran sudah sempurna. Dan para sahabat bisa membedakan ini Al-Quran dan ini hadis. Dan mereka khawatir, jangan sampai kalau Al-Quran tidak dibukukan, tidak dibukukan dalam satu mushaf, tidak dikumpul, maka kaum muslimin tidak akan bisa mempelajari semuanya. Apalagi di zaman kita ini, Masya Allah. Al-Quran sudah disatukan saja, kita masih malas-malasan menghafalnya, malas-malasan membacanya. Apalagi kalau dia berserakan. Maka ketika dibutuhkan di zaman Abu Bakar, kemudian di masa Umar, di masa Utsman, pada akhirnya disatukan dalam satu mushaf. Baik, kalau memahami makna ini tidak akan bingung. Demikian pula pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya apabila ada yang membolehkan zikir berjamaah kemana-mana bawa tasbih? Di sini ada mengandung dua pertanyaan. Yang pertama, berzikir dengan tasbih. Yang kedua, tentang zikir berjamaah. Nah, kita kembali kepada kaidah tadi. Kepada kriteria tadi. Yang pertama, zikir dengan tasbih. Di sini ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk bid'ah, bahkan termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Namun pendapat yang benar, berzikir dengan tasbih atau menghitung zikir dengan alat tertentu hanyalah termasuk sarana ibadah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasannya berzikir dengan alat itu hanya sarana ibadah. Tetapi para ulama menasihatkan lebih afdal berzikir itu dengan tangan. Sebab tangan-tangan kita akan dibuat berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan akan bersaksi untuk kita. Demikian pula kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya orang yang berzikir dengan tasbih sangat rawan terkena penyakit riya. Kemana-mana bawa tasbih, terlihat orang sedang berzikir. Ini rawan sekali. Bisa saja dia riya. Dia ibadah untuk menunjukkan atau mempertontonkan kepada manusia, bukan murni karena Allah. Demikian pula kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jangan sampai seorang beranggapan tasbih itu lebih afdal, atau dianggap tasbih yang dia gunakan memiliki semacam kelebihan khusus. Maka kalau seperti ini termasuk bid'ah. Baik. Adapun tentang zikir berjamaah, maka kalau kita kembali kepada kaidah tadi, maka ini termasuk bid'ah. Sebab orang-orang yang mengatakan atau membolehkan zikir berjamaah, apa tujuan mereka? Agar supaya lebih afdal. Karena dilakukan secara berjamaah. Lebih besar pahalanya. Apakah tujuan ini perlu di zaman Rasulullah SAW? Perlu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah orang-orang yang sangat bersemangat melakukan sesuatu yang lebih afdal. Apakah mereka mampu melakukannya? Mampu. Siapa mengatakan Rasulullah SAW dan sahabat tidak mampu zikir berjamaah? Maka ketika mereka tidak melakukannya padahal mereka mampu dan mereka butuhkan, itulah bid'ah. Itu adalah termasuk bid'ah. Ini rincian ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Rincian kaidah bid'ah itu adalah apa yang diada-adakan dalam agama tanpa berdasarkan dalil. Dan kita ingatkan kepada kaum muslimin yang masih senang melakukan bid'ah dengan dalih itu adalah kebaikan, maka ketahuilah Rasulullah SAW telah mengajarkan semua kebaikan. Kalau kita menambah kebaikan dari diri kita sendiri atau dari guru kita atau dari kelompok kita,
itu sama saja secara tidak langsung kita menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan, dan lebih dari itu kita menuduh agama ini belum sempurna. Padahal Allah telah sempurnakan agama ini. Kalau begitu semua kebaikan sudah ada. Andaikan kita melakukan semua ajaran Islam berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, niscaya tidak akan ada waktu lagi untuk mengamalkan bid'ah. Yang ada dalilnya saja belum kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan yang tidak ada dalilnya? Andaikan kita lakukan semua yang ada dalilnya, niscaya tidak ada waktu untuk mengamalkan yang tidak ada dalilnya. Baik. Jadi sebaiknya ikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memperingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Baik. Pak Ustadz, coba Anda buka dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua halaman 267 tentang keunggulan masalah Asyura. Saya sudah buka, dan di situ penulisnya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Asyura tanpa disertai dalil dengan riwayat-riwayat yang lengkap, apakah dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Demikian pula disebutkan di situ doa-doa khusus yang juga tidak berdasarkan dalil. Adapun yang benar, kalau kita mau beramal pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, adalah dengan berpuasa. Kalau ada doa khusus, maka harus berdasarkan dalil. Dan tidak pula dengan perayaan. Para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah merayakan Asyura. Demikian pula Rasulullah tidak pernah merayakan Asyura, kecuali dengan puasa. Yang merayakan Asyura adalah orang-orang Syiah, Ahlul Bid'ah. Ini bukan kebiasaan Ahlus Sunnah. Iya. Jadi, kalau kita mau beramal pada hari Asyura adalah dengan puasa. Baik. Bismillah. Afwan, boleh tidak memakai peci ketika sholat? Dan apa dalilnya? Memakai peci termasuk sunnah ketika sholat. Atau menggunakan penutup kepala termasuk sunnah ketika sholat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak diriwayatkan dari beliau apabila beliau akan sholat membuka sorbannya. Dan telah dimaklumi, Rasulullah SAW menggunakan sorban, menggunakan penutup kepala. Dan tidak ada riwayat ketika beliau akan sholat membuka tutup kepalanya. Kalau begitu dari situ kita ketahui, kata beliau, termasuk sunnah tetap menggunakan penutup kepala ketika sholat. Tetapi tidak mengakibatkan sholat seseorang itu batal misalkan kalau dia tidak menggunakannya. Hanya saja kurang dalam adab-adabnya. Tapi sholatnya tetap sah. Dan ini termasuk menggunakan pakaian yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika kita menghadap makhluk saja, apabila dia orang yang terhormat, kita menggunakan pakaian yang paling terbaik? Maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih berhak. Inna Allah ahaqqu ayyutazayyana lahu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kita berhias untuknya. Yakni kita gunakan pakaian yang paling islami. Dikatakan para ulama yang maksud berhias untuk Allah, kita gunakan pakaian yang paling islami. Terutama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan riwayat Mbah Musonef. Syukran. Saya tidak paham apa yang dimaksud pertanyaan ini. Mbah Musonef itu siapa? Kita tidak kenal. Dan apa maksudnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ane dengar kabar katanya di Amerika membakar Al-Quran. Itu benar gak Ustaz? Terus bagaimana Ustaz umat Islam di Amerika? Ya, sebagaimana berita yang kita dengarkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kaum muslimin yang ada di Amerika maupun di negeri-negeri kafir yang lainnya. Dan perlu kita ketahui, tinggal di negeri kafir itu haram bagi kaum muslimin, kecuali dengan syarat-syarat yang berat. Di antaranya, pertama dia memiliki kebutuhan darurat untuk tinggal di situ. Ya, misalkan berobat di situ, atau mungkin berdakwah. Nah, tidak boleh tinggal atau bertamasya ke negeri kafir tanpa ada suatu alasan yang kuat, seperti berobat atau belajar suatu ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin. Baik. Yang kedua, dia memiliki ilmu untuk menolak syubhat. Yang ketiga, dia memiliki iman untuk menolak syahwat. Yang keempat, dia mampu menegakkan agamanya. Kalau seorang wanita misalkan dilarang pakai cadar, dilarang pakai jilbab, dilarang menutup aurat, maka haram dia tinggal di negeri tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberi nama anak Abdul Halim? Dan apa artinya Halim? Nama Allah. Syukran Arisi Darjah. Ini nama yang bagus. Abdul Halim. Dan Al-Halim maknanya adalah, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, huwa alladhi yu'akhirul 'uqubah an mustahiqiha.
Al-Halim, Allah bernama Al-Halim maknanya adalah yang mengakhirkan hukuman terhadap orang yang sudah berhak menerima hukuman. Yani Allah akhirkan, Allah berikan kesempatan dia bertobat. Itu maknanya Al-Halim. Termasuk nama Allah, maka bagus sekali menamakan anak dengan Abdul Halim. Hamba Allah yang Halim. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Tangkeban. Waalaikumsalam, mau bertanya, apabila kita punya ortu sakit, kondisinya dari puh pisan, parah, bagaimana cara kita membimbing agar ortu kita bisa melaksanakan sholat? Seperti kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman, fa in lam yastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah sambil berdiri, apabila engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk, apabila engkau tidak mampu, maka salat sambil berbaring. Jadi, kalau sudah sakit parah, tidak mampu duduk, maka berbaring. Salat sambil berbaring. Kalau mampu berbaring dengan punggung kanan di bawah dan punggung kiri di atas menghadap kiblat, wajah menghadap kiblat, maka itu lebih baik. Kalau tidak pun dengan berbaring bagaimanapun tidak ada masalah. Menghadap kemanapun, kalau tidak mampu menghadap kiblat, tidak ada masalah. Jadi yang penting dia sholat, dan kalau dia tidak bisa berwudu, maka tayamum. Kalau masih bisa berwudu tapi tidak bisa berwudu sendiri, dibantu untuk bisa berwudu. Yang misalkan disiramkan air ke daerah tempat wudunya. Kalau tidak bisa, maka tayamum. Tidak bisa tayamum sendiri, dibantu tayamum. Yani cukup tepukan tangan, dua tangan di debu atau di dinding yang ada debunya, lalu diusapkan ke wajahnya, kemudian tangannya. Yani telapak tangannya dan punggung tangannya sampai ke pergelangan, tidak sampai ke siku. Tidak sampai ke siku. Itu tayamum. Lalu kemudian salat, ya, salat. Salat seperti biasanya. Jadi salat dengan isyarat. Salat dengan isyarat. Misalkan kalau wajahnya masih bisa digerakkan, kalau ruku dia tundukkan wajahnya. Sujud dia lebih tundukkan lagi. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Salat sekemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengobati dengan tenggek dibakar. Boleh atau tidak? Tolong dibalas lewat SMS ya. Apa itu tenggek? Bekicot. Siput. Bekicot ya. Bekicot halal insyaAllah ta'ala. Ini dibakar, kemudian dimakan maksudnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Bismillah. Pak Ustaz, saya mau nanya, apakah boleh pakai gelang kaki? Jazakallahu khairan. Kalau untuk wanita, disebutkan para ulama, termasuk perhiasan wanita, gelang kaki yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain mahramnya atau selain suaminya. Tapi kalau laki-laki, maka itu menyerupai wanita. Tidak boleh laki-laki menggunakannya, karena tidak boleh laki-laki menyerupai wanita. Pertanyaan serupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa boleh anak kecil pakai gelang yang ada kerincing-kerincingnya seperti yang biasa ada pada gelang kaki? Kalau anak kecil perempuan tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Kalau anak laki-laki sama dengan yang tadi, tidak boleh kita serupakan dengan wanita. Hanya saja perlu kita ingatkan, anak-anak kecil itu jangan dikenakan padanya barang-barang yang berharga. Ya, ini jadi sasaran-sasaran penculikan. Kadang-kadang penculik itu dia tidak menginginkan anaknya, ternyata menginginkan anting emasnya, kalung emasnya, gelang emasnya. Hati-hati, anak-anak harus betul dijaga. Baik. Apakah ada sunnahnya membuat selamatan kehamilan 4 bulan dan 7 bulan? Tidak ada sunnahnya, ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sunnah-sunnah apa saja ketika bayi baru lahir? Di antaranya ditahnik, yakni kunyahan korma yang sudah dikunyah, kemudian diusapkan di mulut, yakni di dalam mulut anak tersebut. Demikian pula didoakan dengan doa kebaikan atau doa memohon perlindungan kepada Allah seperti yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Al-Hasan dan Husain, "U'idzukumaa bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah." Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari syaitan dan juga dari segala yang membahayakan atau dari binatang-binatang buas dan dari mata yang dengki. Dan ini bukan doa khusus setelah kelahiran saja, tetapi kapan saja kepada anak-anak bisa kita baca. Demikian pula disunnahkan pada hari ke-7 diberikan nama dan juga diakikahi dan dicukur rambutnya. Diakikahi yakni laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Baik. Dan jika bayi perempuan apa wajib dikhitan? Ditanyakan kepada Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hukum khitan bagi wanita adalah sunnah. Hukum khitan bagi wanita termasuk sunnah. Bagus kalau dikhitan. Bismillah.
Apa sebab terjadinya perang antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma dan bagaimana ceritanya bisa terjadi perang? Ceritanya panjang nih. Tetapi ringkasnya karena ada yang mengadu domba, yaitu para penyusup, orang-orang kafir mengadu domba. Adapun sebab utamanya adalah karena ijtihad. Ali radhiyallahu anhu berijtihad bahwasannya para pembunuh Utsman itu ditangguhkan hukuman mereka. Penangkapan mereka ditangguhkan. Kenapa? Karena keadaan menuntut demikian. Yaitu pemerintahan sedang lemah. Sedangkan yang membunuh Utsman itu banyak orang. Dan mereka memiliki kekuatan. Maka kalau mereka ditangkap, mereka bisa memprovokasi para pengikut mereka untuk melawan pemerintah. Untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau tunggu sampai menyusun kekuatan dulu. Ini strategi yang bagus. Tetapi Muawiyah radhiyallahu anhu memandang tidak, harus sekarang juga mereka ditangkap. Kalau tidak, saya tidak akan mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing berijtihad. Sehingga Muawiyah dengan pasukannya datang mau menangkap orang-orang tersebut. Maka terjadilah perang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma dikarenakan Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali. Dikatakan para ulama seperti Syekhul Islam dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwasannya masing-masing berijtihad. Dan ijtihad Ali yang benar dan Muawiyah salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim, idza hakama al-hakim fajtahada fa asab falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun." Seorang yang mau mengambil hukum itu, hakim, apabila dia berijtihad, kemudian dia benar, dia dapatkan 2 pahala. Apabila dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Demikian kita yakini. Ali mendapat 2 pahala, Muawiyah mendapat 1 pahala. Kita tidak menyalahkan mereka berdua. Terlebih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebaikan-kebaikan sahabat itu, apabila dibandingkan dengan keburukan mereka, maka sangat jauh. Kebaikannya jauh lebih besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan. Jadi, salah besar apa yang dilakukan oleh sebagian orang mencela Muawiyah. Demikian pula mencela Amr bin As. Seperti Dr. Said Agil Siraj, ketua NU. Sekarang, seorang Syiah menyusup di NU. Dia mencela sahabat yang mulia Amr bin As. Ya, dalam buku sejarah berdarahnya. Dia katakan, Amr bin As telah melakukan penipuan katanya. Membantu Muawiyah untuk menyerang Ali bin Abi Thalib. Melakukan penipuan sehingga Ali bin Abi Thalib berdamai. Demikian kata Profesor Dr. Kiai Haji Syed Agil Siraj, ketua NU, mencela Muawiyah. Mencela Amr bin As. Dia katakan Amr bin As melakukan penipuan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Andaikan seorang dari kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai segenggam emas yang disedekahkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Tapi kok ada ketua organisasi Islam terbesar menyandang gelar profesor doktor, berani mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih sadis lagi, dia mengatakan seluruh sahabat kafir setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang satu suku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya. Itu pun karena satu suku, bukan karena iman, karena satu suku. Jadi tidak ikut-ikutan kafir. Ini ucapan ketua PBNU sekarang. Maka orang-orang NU ini harusnya pecat orang ini. Orang-orang NU jangan biarkan dipimpin oleh ketua seperti ini. Harusnya dipecat. Iya. Dan masih banyak penyimpangan orang tersebut. Jadi Ahlussunnah meyakini para sahabat itu adalah para mujtahid. Apabila mereka benar mendapatkan 2 pahala. Apabila salah mendapatkan 1 pahala. Kalaupun mereka salah, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan mereka telah menutupi kesalahan mereka. Karena kebaikannya begitu banyak. Ya, apalagi Muawiyah, penulis wahyu. Muawiyah luar biasa. Al-Quran yang kita baca hari ini, di situ ada jasa Muawiyah. Beliau adalah penulis wahyu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah pamannya orang-orang yang beriman, sebab beliau adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Mohon maaf karena waktu terbatas, dan juga kita sampaikan kepada para pendengar
yang merasa pertanyaannya sudah lama tidak dijawab, mohon dikirim aja ulang SMS-nya, karena mungkin pertanyaannya sudah terhapus, atau mungkin karena ustadznya berbeda-beda, mengira itu sudah terjawab padahal belum. Jadi yang merasa belum terjawab, silakan dikirim aja SMS-nya ulang. Dikirim ulang SMS-nya. Taib. Dan juga saya sampaikan pengumuman seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. InsyaAllah ta'ala, Pondok Pesantren An-Nur Al-Athari, pondok pesantren kita telah membuka pendaftaran untuk umroh di tahun 2012, termasuk di bulan Ramadan, dan juga haji. Haji pada tahun 2013 dengan tujuan agar kaum muslimin mendapatkan bimbingan haji dan umroh sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang berminat bisa datang langsung ke pondok kami di masjid atau di masjid di dekat studio RBS. Bagi siapa yang berminat untuk mendaftar umroh dan haji dan mendapatkan bimbingan insyaallah taala sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah dari para ustadz yang mengajar di sini, maka silahkan mendaftar langsung di pondok kami. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah jami'an. Demikian tadi jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk semua. InsyaAllah acara ini akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita. Dan yang paling penting adalah taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa kembali beribadah sebagaimana biasanya. Dan kami ingatkan kembali bahwasanya kajian pagi ini kami siarkan kembali, yaitu pada Isya. Ya, kami share ulang kembali pada Isya, sehingga bagi Anda atau saudara Anda yang tidak bisa menyimak kajian pagi ini bisa disimak pada Isya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.